Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nur Muhammad, Nur Allah, Zat Muhammad, Zat Allah, kun fayakun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Perjalanan indah dari hari ke hari tiada terasa. Perjalanan ilmu dari hari ke hari tiada terasa. Makom batin dari hari ke hari tiada terasa. Fikir, akal, hayal, angan ini dari hari ke hari tiada terasa. Kita telah arungi lautan samudra bumi. Kita telah arungi negeri lautan samudra ilmu. Baik dari atas bumi sampai kepada ilmu di negeri langit. Kita belajar, kita mengkaji, kita tafsir, kita lakoni, kita alami dan kita rasakan. Hakikatnya kita datang dan kita pulang. Kita telah lama nginap di dalam jasad, kita telah lama berafal di atas punggung bumi. Saatnya nanti kita akan pulang. Pulang perlahan dari bawah tumit kaki naik ke betis, kemudian di atas kemaluan dan perut, hingga lenyap di dalam kolbi. Napas ini masih tetap bergelora, keluar dan masuk lewat kerongkongan, lewat hidung. Perlahan-lahan kerjasama yang baik. Apabila kerongkongan ini diam, maka yang hidup hanyalah pada hidung, hati, kolbi berdetak, jantung berdegup. Mulai perlahan-lahan zahir kolbi dan jantung ini pun mulai tiada lagi beraktivitas. Yang hidup hanyalah nafas. Nafas mulut mati, hiduplah nafas hidung. Nafas hidung pun bergerak dari kasar hingga sampai yang halus. Yang kasar telah lenyap dan fana, tenggelam di dalam yang halus. Nafas halus itu pun perlahan-lahan akan lenyap dan hilang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kebesaran Allah, kehendak Allah, maka dia akan kembali ke tempatnya. Dia kembali ke Baitul A'la. Dia kembali ke dalam alam tidak sadar dan tidak rasa. Hilang sadar bumi, muncul sadar jiwa. Hilang sadar jiwa, muncul sadar batin. Hilang sadar batin, muncul sadar Allah. Hilang sadar Allah, muncul sadar ruh. Hilang sadar ruh, muncul sadar nur. Hilang sadar nur. Maha suci Allah dan maha besar Allah telah menampakkan kehampaan ini hingga sampai dengan tidak terungkap dan berkata-kata dalam ucapan kalimat dan frase, bunyi maupun suara, lenyap, lebur, tenggelam. Allah berada di dalam rahasia hambanya berada di dalam rahasia Allah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua jalan panjang dalam makom yang berbeda dari hamba Allah yang satu ke hamba Allah yang lain. Ada yang keluar lewat mulutnya, ada yang masuk lewat hidungnya, ada yang mendelik lewat matanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ada yang hanya mempertuhankan bumi dan dunia ini, maka dia akan kembali bergentayangan di bumi dan dunia. Tetapi apabila dia tahu dan dia sadar bahwa dia berasal daripada negeri langit dan negeri akhirat, maka dia akan kembali tenggelam di dalam negeri akhirat itu. Dia berasal dari dalam, maka dia akan kembali ke dalam. Maka yang zahir semua terkatup dan tertutup rapat 9 pintu jasmani, terkunci dengan indahnya.
penuh dengan kebersihan dan kesucian menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zahir jasad ini dalam 9 pintu lubang jasmani tertutup rapat dan terkunci rapat. Insya Allah dalam kehendak dan kuasa serta kebesarannya, nur ini memeluk dengan indah dan cantik. Jasad dan jasmani ini akan kembali tenggelam, hilang lenyap, yang ada hanyalah setetes mani di dalam kain kafan. Allah, Allah, Allah. Akal, fikir, otak, khayal dan angan ini akan memperdayai perjalanan nafas yang masuk dan keluar. Akal, khayal, otak, fikir dan angan ini pula yang akan mengingatkan dan mengadarkan bahwa begitu tingginya kualitas nafas yang keluar dan masuk ini. Jangan sampai kita hanya mengumpulkan bongkahan-bongkahan material ilmu yang begitu banyak dan bertumpuk dengan membacakan banyak jumlah ilmu dan amaliyah, tetapi kita lupa bahwa kendaraan terbaik waktu kita pulang hanyalah nafas, hanyalah nafas, hanyalah nafas. Nafas yang memiliki muatan dahsyat daripada kekal hakikat inilah yang akan merangkul dan mengangkat begitu banyaknya jumlah bongkahan-bongkahan awal yang kita hafal, yang kita ingat. Dan pada saat jelang sakaratul maut akan hilang dan lenyap semua bongkahan-bongkahan material amal yang kita hafal begitu rajin dan istiqomah itu. Hilang. Dia tenggelam di dalam amaliyah indah, nikmatullah hakiki rasa. Nikmatullah hakiki rasa. Menit, detik hakiki rasa itu akan membuktikan. Menit, detik pula hidup yang bernama kesadaran dan hayat atau hidup. Nur Muhammad, pembawaan daripada ayah dan ibu kita, tempatnya di perut. Nur Muhammad ini yang merupakan asal daripada manik bapa dan ovum ibu kita ini disebut dengan Nurul Jasadil Madi. Nur ini merupakan cahaya Rabbaniyah yang merupakan cahaya ketenangan dan cahaya mutmainnahnya jasad manusia. Nur inilah yang mengaktifkan aktivitas kebaikan dan ketakwaan pada jasad manusia. Nur inilah yang membawahi sifat-sifat bapak dan sifat-sifat emak kita yang baik-baik saja. Nur inilah yang membuat dan menggerakkan aktivitas kita lebih banyak kepada ketakwaan. Nur ini adalah bersumber daripada saripati, gizi yang dimakan oleh ayah dan ibu kita, hewani dan nabati. Nur ini apabila pada saat kita mau meninggalkan dunia, dia akan fana dan tenggelam ke dalam nur sejati diri kita. Nur sejati diri itu adalah nur yang ditiupkan oleh Allah kepada jasadnya Nabi Adam pada saat diciptakan pertama. Nur sejati diri kita itu berada pada tempat kolbi gaib. Ketika kita mau sakrat meninggal dunia, nur jasadil madi tadi, pembawaan dari bapa dan emak kita tadi, akan fana dan tenggelam di dalam nurul kolbi atau nur sejati diri. Maka kalau orang mau meninggalkan dunia atau sakrat, pasti mati duluan adalah perut sampai bagiannya ke bawah. Yang hidup masih itu adalah kolbi ke atasnya. Nah, kemudian apabila nur jasadil madi ini telah fana, telah mati perut ke bawah, maka nur kolbi ini akan naik sampai kepada kerongkongan, dan seseorang yang mau sakrat itu merasakan haus dahaga yang luar biasa.
kering mulutnya, kering kerongkongannya. Mulutnya ternganga dan terbuka bagi yang tidak pernah mengenal diri. Lalu pindahlah nur yang ada di kerongkongan di Baitul Kursi ini menuju ke dahinya di Baitul Ma'mur. Di situ semua memori dan kelengkapan perbuatan dari kecil hingga sampai saat mau menjelang sakratul maut dikasih kasaf, dikasih gambar, dikasih tontonan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah perenungan terakhir tentang kisah kehidupannya dari kecil sejak dilahirkan sampai dengan dia mau meninggalkan dunia ini. Kemudian tenggelam di Baitul A'la, di ubun-ubun kepala, di Nurul Hampa, negerinya Allah yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran manusia ini. Lenyaplah, tinggallah sadar Allah, sadar nyawa, sadar ruh, sadar nur. Bagi yang tidak belajar mengenal diri, maka wallahu alam bisawab, bersyukur ketika nur jasadil madi itu mau fana, dia tetap dituntun oleh Allah tenggelam di dalam nurul qalbi atau nur sejati diri. Tetapi kalau dia lebih banyak melakukan perbuatan maksiat, bisa jadi nur jasadil madi ini tidak akan fana tenggelam di dalam nurul qalbiyatun, nur Muhammad, nur Ahmad, nur sejati diri ini, tetapi justru dia akan tenggelam di dalam negeri jin, di area perjalanan negeri nurul bumi, nurul ardi, cahaya di bumi, cahaya di alam jin. Dia hanya berseputar di sekitar nurul cahaya bumi, di cahaya alam jin, karena dia akan dijemput oleh jin kafir atau mungkin jin muslim sebagai temannya. Jadi dia tidak masuk tenggelam di dalam alam arwah juga, apalagi dia berada di negeri lebih tinggi daripada alam arwah, yaitu di nur sejati diri. Sehingga kita perlu mendapat tuntunan belajar mengenal diri, belajar mengenal hakikat diri ini, agar jalan pulang kita siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, seperti jalannya para nabi dan para wali. Belajar mengenal diri, pondasi dasarnya adalah beristinja yang baik dan benar, bersih dan suci menurut hakikat daripada istinja atau taharo. Kemudian dasar kebersihan dan kesucian pada jasad dan jasmani ini diimbangi dengan kebersihan dan kesucian di dalam proses asal usul biologis tubuh kita, yaitu darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru kita, melalui proses ibadah batin atau bercampur berhubungan suami istri yang harus secara hakiki benar-benar diamalkan berdasarkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik melalui syariat maupun hakikatnya sempurna. Kemudian dilengkapi dan disempurnakan pada saat kita melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib maupun sholat sunnah. Melaksanakan sholat ini bukan saja syariat mengamalkan gerak tubuh, tetapi hakikat ilmu daripada gerak tubuh mulai takbir sampai dengan salam yang diawali dengan berwudu pun secara hakikat bersih dan suci. Sedangkan berdiri takbir sampai dengan salam, hakikat tertingginya ada pada takbiratul ula atau takbir awal. Maka insya Allah pada takbir awal itulah posisi pertama kita bermi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad berada di muka bumi, tetapi ruhani bermi'raj kepada Allah, bertemu Allah di bait-baitnya, di rumah-rumahnya, di singgah-sanahnya, di Baitul Ma'murkah, di Baitul Araskah, di Baitul Kursikah, di Baitul Makkatil Mukarramkah, atau di Baitul Maqdis.
Insya Allah selain itu bertemu Allah kapan dan di mana saja. Fa'ainama fasama wajhullah. Persoalan-persoalan belajar biologi asal usul diri badan kasar jasmani kita, dan juga belajar asal usul ruhani dan jiwa kita, itulah yang disebut dengan belajar hakikat, belajar tasawuf. Maka awali pertama sebagaimana yang Abah berikan tadi, istinja yang bersih dan suci, beribadah batin bagi yang sudah bersuami istri yang baik dan benar berdasarkan syariat dan hakikatnya, serta melaksanakan perintah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara syariat dan secara hakikat dengan sempurna. Dengan demikian maka ibadah kepada Allah bukan saja jasmani tetapi batin, bukan saja zahir tetapi batin. Jasmani terdiri daripada darah pun ibadah, daging pun ibadah, tulang pun ibadah, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru pun ibadah. Sedangkan batin diawali dengan napas pun ibadah, kolbi pun ibadah, rasa pun ibadah, ruh pun ibadah, nur pun ibadah. Semuanya berjalan ke hadirat Allah, tenggelam di dalam zatnya yang tidak terjangkau dengan akal dan fikir manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakallah baraka Rasulullah Karim.